Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, sempat mangkrak TPST Kesiman Kertalangu akan dijadikan PDU. Pembebasan pajak bumi dan bangunan di Bali tahun 2026 diharapkan tak sekedar wacana. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Rais Setiawati, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sempat berhenti beroperasi sejak Oktober 2024, tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Kesiman Kertalangu digadang-gadang akan beroperasi kembali. Pengoperasian tersebut direncanakan setelah adanya hibah dari Kementerian kepada DLHK dan Pasar dan akan dijadikan pusat daur ulang atau PDU. Tempat pengelolaan sampah terpadu TPST yang berada di Kesiman Kertalangu dan Pasar akan dijadikan pusat daur ulang atau PDU. Saat ini TPST tersebut tak beroperasi pasca pemutusan kontrak terhadap pengelola sebelumnya yakni Bali CMPP karena dianggap gagal. Diubahnya TPST Kesiman Kertalangu menjadi PDU tersebut berkaca dari TPST di Padang Sambian Kaja. TPST tersebut juga diubah menjadi PDU dan dinilai berhasil. Melalui sambungan telepon, Kepala UPTD DLHK Kota Denpasar, Victor Andika Putra mengungkapkan pengelolaan PDU tersebut sepenuhnya akan dilakukan DLHK Denpasar. Saat ini DLHK tengah menunggu alat atau mesin pengolahan sampah yang telah dipesan sebelumnya. Pihaknya menargetkan akhir September PDU di Kesiman Kertalangu ini sudah bisa diuji cobakan. Sementara itu, PDU Padang Sambian Kaja telah melakukan pengolahan sampah organik maupun non-organik. Sampah-sampah tersebut dilakukan pemilihan dan pengolahan langsung setelah diterima di PDU. Seperti diketahui, TPST yang berada di Kesiman Kertalangu dan Pasar sempat beroperasi sekitar 1 tahun setelah diresmikan 13 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Karena dianggap gagal, Pemkot Denpasar akhirnya resmi memutuskan kontrak kerjasama dengan PT Bali CMPP Citra Metro Plasma Power sebagai vendor tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Kertalangu tanggal 3 Oktober 2024. Pemutusan kerjasama permanen dengan vendor Bali CMPP setelah beberapa kali diberikan surat peringatan SP1, 2, dan 3 oleh Pemkot Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pengelolaan sampah organik di Kota Denpasar yang mencapai 65% dari total timbulan sampah perlu ditangani secara terintegrasi. Hal ini diungkapkan Bendesa Adat Ubung Kaja, Wayan Mirte. Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada kerama desa, melainkan harus melibatkan 3 elemen utama yakni rumah tangga, desa, kelurahan, dan pemerintah kota. Jika dibebankan penuh kepada kerama desa untuk melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan satu tebo modern, itu tidak akan memberikan solusi. Satu tebo modern ketika penuh membutuhkan rentang waktu 1-3 bulan untuk menjadi kompos. Lebih jauh, ia menambahkan, persoalan juga muncul setelah proses pengomposan selesai. Tanpa adanya siklus yang jelas, hasil kompos tidak akan termanfaatkan optimal. Semua pihak harus memikirkan siapa yang akan memanen, siapa yang akan memproses lebih lanjut menjadi pupuk atau mencacahnya. Inilah yang perlu disiapkan dengan sebuah konsep terintegrasi. Konsep integrasi yang dimaksud, lanjut Wayan Mirta, adalah pembagian peran yang jelas antara rumah tangga sebagai basis sumber, desa, kelurahan melalui peran Bendesa Adat, dan pemerintah kota sebagai pengendali kebijakan dan fasilitator. Dengan pola tersebut, 65% sampah organik yang diproduksi masyarakat dapat terbagi habis dan tertangani secara efektif. Kalau yang berbicara di tingkat rumah tangga berbasis sumber, ketika masyarakat sudah memilah organik, anorganik, dan residu, yang mana residu bisa kita bawa ke TPA Suwung dan masih bisa diterima. Yang kira untuk skala desa dan pemerintah kota,
tidak perlu, atau desa khususnya, tidak perlu berpikir untuk pengadaan mesin insinerator. Melainkan yang perlu dibuat di sini adalah bagaimana kita membuat siklus agar sampah organik ini betul-betul menjadi, atau outputnya adalah pupuk dari sampah organik tersebut. Nah kemudian contoh dari berbasis sumber, ketika mereka sudah memilah sampah organiknya, kita pilah lagi menjadi sampah anorganik. Sampah organik ini dibagi dua, antara sampah organik kering dengan sampah organik basah. Ketika dipilah di tingkat sumber, mungkin perlu kita edukasi terkait dengan bagaimana memilah sampah organik basah untuk kita jadikan pakan ternak, atau kita buat sebuah pola maggot sebagai bahan pakan ternak. Kemudian yang organik kering kita olah composting menjadi bahan pupuk. Nah sehingga di tingkat keluarga pun Kramo Desa atau warga setidaknya bisa atau teredukasi untuk membuat pupuk sendiri, mencacah sendiri, mencampurkan dengan kohe, kotoran hewan, dengan komposisi. Setelah diedukasi, yang kira hasil dari yang mereka buat ini bisa mereka implementasikan kepada halaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan rumahnya. Tinggal di sini ketika sumber sudah mampu melakukan seperti itu, penting juga dorongan dari pemerintah desa dan kota memberikan sebuah reward. Mungkin itu diberikan bibit-bibit pohon cabai atau diberikan bibit-bibit maggot, sehingga nanti sumber betul-betul merasa disupport dalam hal bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah ini betul-betul clear, terintegrasi, kemudian tuntas. Lebih lanjut, Wayan Mirta menjelaskan, pihak-pihak terkait harus membuat siklus di masing-masing tingkatan ini, baik di sumber rumah tangga, di tingkat desa maupun di tingkat kota. Dengan begitu, sampah organik yang dihasilkan di Kota Denpasar bisa dikelola bersama secara berkesinambungan. Hendra, Bali TV. Universitas Warma Dewa Unwar kembali mengukuhkan guru besar sebanyak 2 orang, yakni Profesor Dr. Iwayan Budiarte SSM Hum dan Profesor Dr. Ida Bagus Udayana Putra SEMM. Dengan akhirnya 2 guru besar ke-15 dan 16, kini Unwar memiliki sebanyak 16 guru besar. Universitas Warma Dewa Unwar kembali menorehkan capaian akademik dengan melahirkan 2 guru besar ke-15 dan 16. Kedua guru besar tersebut diantaranya Profesor Dr. Iwayan Budiarte SSM Hum dan Profesor Dr. Ida Bagus Udayana Putra SEMM. Rektor Universitas Warma Dewa Profesor Gede Surodaya Pandit menyatakan lahirnya 2 guru besar di bidang pragmatik dan manajemen sumber daya manusia sangat dinanti untuk membesarkan Universitas Warma Dewa, dan Unwar akan segera membuka program S3 manajemen. Kehadiran 2 guru besar ini sangat diharapkan dan sangat dinanti, paling tidak untuk membesarkan Universitas Warma Dewa, dan diantaranya yang kita tunggu adalah akan segera kita wujudkan program studi doktor S3 bidang manajemen dengan kelahiran 1 orang guru besar di bidang sumber daya manusia. Ketua Yayasan Profesor Dr. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti mengungkapkan apresiasinya terhadap Unwar karena telah melahirkan 2 profesor. Ia juga berharap para profesor bisa memberikan bimbingan kepada akademisi lainnya serta mampu memberikan vibrasi yang positif di bidang masing-masing. Kami berharap bahwa para profesor bisa memberikan bimbingan, tuntunan, dan tentu pendampingan kepada junior-juniornya. Dan yang kedua, ini akan bisa memberikan vibrasi akademik yang positif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Warma Dewa, sehingga secara kelembagaan kehadiran 2 profesor ini akan berdampak bagi institusi dan khususnya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya masing-masing. Guru besar bidang pragmatik Profesor Iwayan Budiarte menyatakan capaian guru besar yang diraih telah melalui proses panjang. Menjadi seorang guru besar, tanggung jawab yang diemban sangat besar, baik itu saat mengajar dan melakukan penelitian. Jadi menjadi seorang guru besar, tanggung jawab
yang ada di dalam jabatan itu luar biasa. Jadi tidak hanya mengajar, tetapi di luar mengajar yang utama itu adalah penelitian dan juga termasuk adalah pengabdian kepada masyarakat. Guru Besar Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Profesor Ida Bagus Udayana Putra menyatakan perjalanan saat meraih guru besar tidak mudah dan melalui berbagai tahapan. Setelah dikukuhkan menjadi guru besar, pihaknya berkomitmen dalam memajukan Unwar dengan berbagai capaian. Ini kan merupakan salah satu komitmen saya sebagai seorang dosen. Sebagai seorang dosen harus mencapai layanan secara akademis lebih tinggi, bisa di guru besar. Sehingga nantinya dengan raih guru besar inilah akan cepat tercapainya visi dari Warma Dewa unggul di dalam era globalisasi tahun 2034. Pengukuhan 2 guru besar Universitas Warma Dewa dilanjutkan dengan orasi ilmiah. Dengan lahirnya 2 guru besar, Unwar semakin kompeten dalam menghasilkan SDM yang berdaya saing global. Desa Aryani, Bali TV. Pembebasan pajak bumi dan bangunan di Bali tahun 2026 diharapkan tak sekedar wacana. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, ter. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, mie nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, rencana pemerintah Kabupaten Gianyar dan Badung untuk memberlakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan terhadap perumahan bagi rakyat di tahun 2026 mendapat respon positif dari masyarakat. Wacana ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Mengharapkan rencana pembebasan pajak bangunan untuk perumahan di Bali pada tahun 2026 dapat terrealisasi. Terlebih di tengah sulitnya perekonomian masyarakat saat ini. Wacana ini tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat. Sejumlah masyarakat Bali pun memberikan tanggapannya terhadap wacana tersebut. Saya sebagai masyarakat tentunya berharap bisa mendapatkan keringanan dalam hal pajak. Jadi baguslah jika pemerintah bisa membebaskan masyarakat dari pajak perumahan, terlebih lagi di tengah sulitnya perekonomian masyarakat. Saya pribadi menyambutnya positif.
Terima kasih. Saya sangat-sangat setuju sekali pemerintah yang akan meringankan beban pajak di Bali, karena perekonomian saat ini di Bali sangat-sangat sulit ya. Jadi saya mengapresiasikan untuk pemerintah meringankan beban pajak di Bali. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan efektif dan menguntungkan berbagai pihak baik masyarakat maupun pengusaha. Dewi Suwarini dan Devi, Bali TV. Indonesia harus mulai berbenah dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan ancaman serangan infrastruktur di masa mendatang. Banyak hal yang ternyata harus dibenahi demi keselamatan, ketahanan, dan keamanan bangsa. Menurut sejumlah ahli di bidangnya, dalam penutupan sebuah konferensi keamanan global di Denpasar, terungkap keamanan infrastruktur termasuk dari serangan cyber, kejahatan berteknologi tinggi, serta pembuktian digital, kejahatan penipuan online, kecerdasan buatan, bahaya senjata pemusnah massal, keamanan dan bahaya nuklir, bahaya drone, hubungan antara pelaku usaha dan unsur keamanan dan unsur militer, informasi tentang perkembangan situasi global dan antisipasinya, dan pentingnya kolaborasi untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan spionase dan sabotase yang akan berlaku pada KUHP yang baru pertanggal 1 Januari 2026. Konferensi tersebut berfokus pada penegakan hukum dengan integritas, sinergi regional untuk keamanan publik yang berkelanjutan dan ketahanan ekonomi. Indonesia mendapat pelajaran penting dan menganalisis ancaman di masa datang, yakni kemajuan teknologi dan serangan infrastruktur. Brigjen Polisi Ratno Kuncoro selaku Presiden FBI NAA Chapter Asia Pasifik 2025 menyatakan, dari tantangan tersebut, banyak hal yang harus dibenahi demi keselamatan, ketahanan, dan keamanan bangsa di masa mendatang. Kerjasama regional seperti FBI, NAA harus terus ditingkatkan untuk membantu menghadapi tantangan ke depan berupa kejahatan transnasional serta mengoptimalkan pertukaran informasi. Ancaman ke depan tentu saja terkait dengan kemampuan perkembangan di teknologi informasi, ya, kejahatan buatan, kemudian serangan terhadap infrastruktur. Makanya kami nanti akan melapor kepada Bapak Kapolri, kemudian nanti mudah-mudahan nanti bisa di tingkat Jakarta, kementerian lembaga, karena banyak sekali materi di sini yang kami akan sampaikan dan banyak sekali yang harus kita, kita harus benahi demi keselamatan, ketahanan dan keamanan bangsa kita, masyarakat kita dan demi keamanan regional. Ray Swantaro, Bali TV. Dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, SMK Penerbangan Cakra Nusantara menggelar makan bergizi gratis dan coaching dengan mengangkat tema pencegahan cybercrime dan keamanan digital remaja bersama Direktorat Reserse Cyber Polda Bali. Serangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, SMK Penerbangan Cakra Nusantara menggelar kegiatan makan bergizi gratis dan coaching bertemakan pencegahan cybercrime dan keamanan digital remaja bersama Direktorat Reserse Cyber Polda Bali. Kegiatan ini diikuti siswa kelas 10 dan 11 dari seluruh jurusan yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Kaprodi Teknik Energi Terbarukan SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Ibtu Gede Andi Pandi menjelaskan, makan bergizi gratis merupakan acara yang rutin diselenggarakan oleh SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Acara ini dilanjutkan dengan sesi coaching bersama Direktorat Reserse Cyber Polda Bali yang diikuti oleh anak-anak dengan semangat dan antusiasme. Melalui serangkaian pertanyaan yang diberikan menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman mengenai potensi kejahatan cyber yang terjadi saat ini. Jadi acara di SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini dalam rangka MBG, makan bergizi gratis. Di sela-sela kita pemberian MBG ke anak-anak, itu kita mengadakan beberapa acara coaching dari seperti TNI AU, TNI AD, dan hari ini dari kepolisian. Dan khusus hari ini itu tentang cybercrime. Karena topik ini sangat pas sekali di zaman sekarang dan pas sekali kita berikan ke anak-anak kita untuk mencegah kejahatan-kejahatan di dunia cybercrime.
Nah, itu ada 2 kelas, itu semua jurusan, itu kelas 10 dan kelas 11. Dan mereka antusias sekali dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya tadi, dan itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat cerdas bagi kami gurunya. Itu dan luar biasa Pak AKP Made tadi sudah menjelaskan dengan sangat presisi sekali, dan anak-anak sudah semakin mengerti, dan mereka semakin mengerti sekarang tentang kejahatan di dunia cyber ini. Kanit 1 Subdit 3 Ditres Cyber Polda Bali AKP Imade Martadi Putra mengatakan tema yang diangkat dalam coaching kali ini karena dinilai relevan dengan perkembangan teknologi serta tingginya penggunaan internet di kalangan remaja. Ia menekankan pentingnya melaksanakan pembekalan literasi digital dengan harapan para taruna terhindar dari jebakan pelaku kejahatan cyber. Oke, baik. Pertama sebenarnya ini sesuai undangan ya temanya, dan tapi memang saat ini topik tersebut sangat relevan. Jadi relevan dengan kemajuan teknologi dan banyaknya pengguna internet. Ini sangat relevan saat ini, apalagi mereka para remaja pasti menggunakan internet dan media sosial, sehingga ini sangat penting pastinya nanti agar para taruna di sini terhindar dari kejahatan cyber. Pertama, jangan mudah percaya terhadap orang yang ada di internet atau akun-akun yang menjual dengan harga murah di bawah pasaran. Yang kedua, selalu berpikir sebelum klik, think before click. Dan yang terakhir, saring sebelum sharing. Ia juga menghimbau kepada para remaja, khususnya para taruna SMK Penerbangan Cakra Nusantara, untuk memproteksi diri dengan tidak mudah percaya terhadap para pengguna internet dan selalu berpikir 2 kali sebelum klik pada link yang tersebar baik di internet maupun akun sosial media, serta menyaring data dengan kritis sebelum menyebarluaskan di dunia cyber. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi menetapkan DPO orang di luar negeri. Tidak cukup dengan perkap. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen, pengempon Sijen selaku anggaran pengalian di pengempon jumlah wargi, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, kepolisian dalam menetapkan seseorang di luar negeri masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, mekanismenya tidak cukup hanya mengacu pada aturan internal kepolisian,
namun harus sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik. Perkap hanya bersifat internal dan tidak bisa dijadikan acuan dalam penegakan hukum lintas negara. Hal itu disampaikan ahli hukum pidana Dr. Maria Sylvia E. Wangga yang juga Wakil Dekan 3 Universitas Trisakti Indonesia di sela menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pabrik narkoba Desa Tibu Benang, Kota Utara di Pengadilan Negeri Denpasar dengan terdakwa Roman Nasarenko. Maria menyoroti soal prosedur penetapan daftar pencarian orang DPO terhadap orang yang berada di luar negeri. Mekanisme tersebut tak cukup hanya mengacu pada aturan internal kepolisian, melainkan harus sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Mutual Legal Assistance MLA. Prosedurnya harus melalui Menkumham atas permintaan Kapolri serta Kejaksaan, lalu diajukan secara diplomatik kepada negara bersangkutan. Peraturan Kapolri Perkap hanya bersifat internal dan tidak bisa dijadikan acuan dalam penegakan hukum lintas negara, melainkan mengacu pada regulasi hukum publik yang lebih tinggi. Bicara soal aturan hukum publik, penegakan hukum membutuhkan kepastian prosedural. Selain soal DPO, Maria juga menegaskan bahwa penetapan tersangka dalam KUHP wajib disertai dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Hal ini menjadi syarat penting agar penetapan tersangka tidak menyalahi prosedur. Terkait kewenangan penyitaan barang bukti, ia menekankan bahwa penyitaan harus dilakukan dengan izin pengadilan negeri. Kalau penyitaan dilakukan tanpa persetujuan Ketua PN, maka keabsahan penyitaan itu lemah secara hukum. Jadi penegakan hukum publik itu mengacunya kepada undang-undang nasional. Nah, undang-undang nasionalnya apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Bantuan Timbal Balik di sini. Jadi kalau seseorang yang masuk dalam kategori sebagai orang yang dicari yang tidak ada di dalam teritori Indonesia, maka prosedur dalam Undang-Undang Bantuan Timbal Balik itu adalah Menteri Hukum dan HAM atas permintaan Kapolri dan Kejaksaan itu mengajukan secara diplomatik kepada negara bersangkutan. Jadi peraturan Kapolri ini sifatnya internal. Padahal yang kita bicara penegakan hukum publik. Kalau penegakan hukum publik, maka regulasinya adalah tadi yang saya sebutkan. Sebelumnya Roman Nasarenko menjadi buron ke Thailand sebelum ditangkap dan diekstradisi ke Indonesia dan didakwa dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Roman tetap membantah jadi bos pabrik narkoba di jenis mepedron dan budidaya ganja hidroponik di villa mewah tersebut. Roman mengaku hanya bekerja atas perintah seorang pria bernama Oleg Kacuk. Dirinya ada kontrak kerja dengan sosok yang masih misterius tersebut dalam konteks bisnis penukaran uang dan kripto. Rai Swantara, Bali TV. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mendampingi Kepala Staf Umum atau Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI membuka secara resmi Mandiri Series Taekwondo Championship 2025 di Gor Yudomo, Kesatria Praja Raksa, Kepaon, Denpasar. Kejuaraan tersebut memperebutkan Piala Panglima TNI. Dalam laporannya, Ketua Panitia Kolonel Infanteri M. Said menyampaikan bahwa kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari, 21 hingga 24 Agustus 2025 ini diikuti oleh 989 atlet dari 5 provinsi yakni Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Aceh. Para atlet tergabung dalam 40 tim dengan rincian 313 atlet kategori prestasi serta 676 atlet kategori pemula. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Kasum TNI, ditegaskan bahwa peringatan HUT ke-80 TNI bukan hanya menjadi momentum refleksi pengabdian TNI kepada bangsa, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui turnamen olahraga. Turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan juga wadah untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat sportivitas, dan menggali potensi atlet-atlet muda yang kelak dapat menjadi kebanggaan bangsa. Panglima TNI juga berpesan kepada seluruh atlet agar bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menghormati aturan yang berlaku. Menurutnya, kemenangan bukanlah segalanya, tetapi proses, kerja keras, dan semangat juang adalah nilai-nilai utama yang harus dijunjung tinggi.
Sementara itu, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Butyakto menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kejuaraan ini di wilayah Kodam 9 Udayana. Kegiatan positif ini tidak hanya melahirkan bibit atlet berprestasi, tetapi juga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui olahraga. Mandiri Series Taekwondo Championship 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk meningkatkan prestasi olahraga bela diri nasional sekaligus memperkuat citra Indonesia di kancah internasional. Jadi dalam rangka ulang tahun TNI Internasional ke-80 ini, tahun 2025 kita banyak rangkaian pertandingan. Salah satunya pertandingan dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali ini kejuaraan Taekwondo dalam memperebutkan Panglima TNI Cup dalam rangkaian Mandiri Series. Jadi Mandiri Series ini akan kita laksanakan di beberapa provinsi pada tahun 2025 ini. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Bali, Kasdam 9 Udayana, dan Rem 1 Dam 3 Wirasatya, para pejabat utama Kodam 9 Udayana, perwakilan Forkompina Bali, serta jajaran pengurus Taekwondo Indonesia baik dari tingkat pusat maupun daerah, bersama ratusan atlet Taekwondo asal Bali, NTB, NTT, Aceh, dan Maluku. Pemdam 9 Udayana melaporkan. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk lokal dan mendukung ketahanan pangan daerah, produk beras hasil panen petani lokal Buleleng digencarkan. Hal ini menjadi langkah konkret mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Buleleng. Buleleng dengan luas lahan pertanian komoditas padi mulai berbenah. Produk beras lokal Buleleng tidak lagi dikirim keluar daerah dalam bentuk gabah, namun diproduksi dan dipasarkan di daerah Buleleng sebagai beras andalan dengan kualitas terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan beras di Buleleng, Pemkab Buleleng melalui Perumda Swatantra merangkul petani di Kabupaten Buleleng untuk bersama-sama menjadikan Buleleng sebagai daerah swasembada beras. Direktur Pengembangan Usaha Perumda Swatantra saat ditemui menyatakan beras lokal ditatangkan dari Desa Banyuning, Penarukan, dan Sudaji. Untuk beras lokal sendiri, saat ini kita per harinya itu kita serap 21 ton Bu dari petani. Jadi kita ada buffer stok itu paling tidak 21 ton, sesuai dengan mapping kami 21 ton per hari itu untuk pasokan masih bisa tercover untuk Buleleng. Didatangkan dari daerah mana aja? Ini masih lokal Buleleng. Ia menjelaskan beras lokal Buleleng hanya akan dipatok sesuai dengan harga pokok jika diambil saat operasi pasar. Namun dibandingkan dengan beras SPHP, harga beras lokal yang beredar hanya sedikit lebih tinggi karena margin yang diperoleh hanya 3%. Dengan mengedarkan beras lokal Buleleng tidak hanya memunculkan produk lokal tetapi juga mendorong kebanggaan terhadap hasil bumi daerah dari petani lokal untuk masyarakat Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Menaker soal OTT Immanuel Ebenezer, hormati dan dukung proses hukum di KPK. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menek kulit. Betapa kalau bos mepandes utawi misangi masih drama antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pindah liwat tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi
Komisi Mewah Penyarengan Kerama Istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS 6. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli prihatin atas peristiwa operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Yasirli mengatakan pihaknya sangat menghormati dan mendukung langkah-langkah proses hukum yang sedang berjalan di lembaga KPK. Dalam konferensi pers di kantor tenaga kerja, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli prihatin atas peristiwa operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Yasirli mengatakan sangat menghormati serta mendukung langkah-langkah proses hukum yang sedang berjalan di lembaga KPK. Ia mengatakan peristiwa ini merupakan pukulan yang berat bagi dirinya maupun institusi Kemnaker. Terlebih sejak dilantik, Yasirli dan Wamenaker sudah melakukan banyak pembenahan di Kemnaker, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan pelayanan. Hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Yasirli menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada toleransi atas perilaku korupsi. Ia juga sudah meminta pejabat dan jajaran Kemnaker menekan fakta integritas. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita 22 kendaraan roda 2 maupun 4 hasil operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada Rabu 20 Agustus malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa puluhan kendaraan tersebut sebagai barang bukti dan sekaligus menjadi langkah awal untuk pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 21 Agustus mengamankan sebanyak 22 kendaraan roda 2 maupun 4 hasil operasi tangkap tangan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan puluhan kendaraan termasuk 4 motor merek Ducati yang disita tersebut sebagai barang bukti yang sekaligus menjadi langkah awal untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Menurut Budi,
Selain barang bukti 22 kendaraan, pihaknya turut mengamankan 14 orang tersangka yang masih diperiksa secara intensif, termasuk Wamenaker Immanuel. Terkait dengan kegiatan tangkap tangan, tim mengamankan sejumlah 14 orang ya sampai dengan saat ini dari beberapa lokasi di Jakarta dan sekitarnya. Tim juga mengamankan sejumlah 22 kendaraan, ya ada 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Saat ini pihak-pihak yang diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti kami akan update untuk status hukumnya seperti apa, termasuk konstruksi dan kronologi dari kegiatan tangkap tangan ini. Budi menyebut, KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dari OTT Wamenaker Immanuel pada Rabu 20 Agustus malam terkait dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Cahya Sari, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan memaksimalkan manfaat yoga untuk kesehatan jiwa dan raga. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bang ni? Mina. Okey, ter. Woi, Dara! Mi burung Dara ayam bawa. Mejok, meja ni. Nyak no. Mi burung Dara lalah manis. Lugat, ngedek. Nyak saja. Mi burung Dara goreng ori. Jangan san khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mi burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung Dara instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung Dara. Jangan sing kodak-kodak. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini cuma nih gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, cerita presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi kini ane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo.
Memelane. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan senang panaki, awaknya saya ketakkonang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Jadi tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, puluhan umat Hindu suka duka Banjar, Jakarta Timur dan sekitarnya dalam rangka menyambut Puja Wali dan Hari Raya Suci Saraswati mengikuti yoga bersama di Wantilan Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta. Diharapkan yoga memberikan efek sehat dan efek meditasi yang rutin sehingga dapat mengurangi stres yang berkepanjangan. Dalam rangka menyambut Puja Wali dan Hari Raya Suci Saraswati, Panitia Puja Wali menggelar kegiatan yoga bersama yang diikuti puluhan umat Hindu suka duka Banjar, Jakarta Timur dan sekitarnya yang berlokasi di Wantilan Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta. Salah satu ketua Panitia Puja Wali Pura Aditya Jaya Rawamangun, Ketut Agung Wijaya Kusuma mengatakan, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Meskipun lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, manfaat yoga tidak hanya baik untuk kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik. Ketut Agung Wijaya Kusuma menambahkan, yoga sebenarnya merupakan olahraga tubuh dan pikiran. Yoga menggabungkan latihan pernafasan meditasi, serta pose dan gerakan yang dirancang untuk memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Studi menunjukkan bahwa yoga bisa mengurangi rasa gelisah, stres serta memperbaiki mood dan kesejahteraan fisik maupun psikis seseorang. Dalam yoga kali ini kita diikuti oleh semua TMP yang ada di Rawamangun dalam rangka Hari Raya Suci Saraswati dan juga Puja Wali. Manfaat yang dirasakan oleh umat adalah masing-masing individu merasakan kesehatan dalam pribadi masing-masing dan akhirnya kita semua riang gembira dalam kegiatan ayah di PAJ. Jadi kita melakukan yoga pagi hari ini dalam rangka Puja Wali Kakang Made Daya Putra. Kakang Made Daya Putra. Kita bahagia sehingga pada saat kita ngayah semua bersemangat, semua sehat, semua bahagia. Diikuti oleh semua tempek pengemban Pura Aditya Rawamangun dan ada spesial guest dari Ketua Banjar Jakarta Utara dan gitu. Ibu PHDI Jakarta Utara juga hadir. Anak Agung Ayu Dewi Pakita. Yoga bersama ini. Yoga bersama. Kegiatan dirangkai dengan latihan gamelan dan tari Bali sambut Hari Raya Suci Saraswati yang jatuh di tanggal 6 September 2025. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Usia yang tidak muda lagi, yakni 30 tahun ke atas, bahkan usia lanjut, tidak menghalangi untuk tetap semangat berkompetisi dalam turnamen olahraga. Semangat inilah yang ditunjukkan 42 tim pemain ganda yang berlaga dalam sebuah turnamen bulu tangkis serangkaian peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di
di Gedung Bulu Tangkis PBSP Polda Bali Singaraja. Yang menarik, para pemain berumur minimal 30 tahun hingga 60 tahun ke atas. Dalam turnamen bertajuk KSPN Cup 1, para pemain ganda bulu tangkis ini berasal dari Persatuan Bulu Tangkis di seluruh Kabupaten Buleleng. Menurut pembina Persatuan Bulu Tangkis SPN, sekaligus Ketua Panitia KSPN Cup 1 Ketut Artane, turnamen ini digelar bagi para pecinta bulu tangkis dari umur 30 hingga 60 tahun lebih untuk berkumpul dan bertanding. Adapun kegiatan ini jumlah pesertanya dari PBS Kabupaten Buleleng berjumlah 42 peserta ganda, terdiri dari 20 peserta ganda usia 70, 22 peserta di usia ke-90. Dalam usia 70 itu minimal umurnya 30. Selanjutnya yang umur 90, usia 90 minimal 40. Ia berharap dengan adanya turnamen ini ia bisa mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Sementara salah seorang peserta kategori usia 90, Ketut Narto yang berumur 62 tahun dan merupakan seorang pensiunan. Pasangan gandanya berumur 56 tahun. Ia mengaku menggeluti bulu tangkis sejak berusia 33 tahun dan baru pertama kali ikut turnamen karena hobi dan senang dengan olahraga ini. Ia berharap rekan seusianya tetap bisa beraktivitas yang positif. Ya, untuk memotivasi aja teman-teman biar happy gitu. Sehabis pensiun masih bisa main. Sehingga kita tidak terlalu dengan kesehatan, menjaga kesehatan, keseharian. Bisa saling senda gurau dengan teman-teman di lapangan gitu. Turnamen yang berlangsung selama 3 hari ini memperebutkan piala dan hadiah uang pembinaan bagi para juara. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Raistiawati, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.